Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian sastra yang menggunakan teori objektif ya, untuk mencermati karya itu adalah seringkali disebut sebagai teori strukturalisme. Jadi suatu teori yang mengabaikan ya, mengarang gitu ya, dan unsur-unsur lain yang dipentingkan atau yang difokuskan adalah kepada karya sastra itu. Jadi karya sastra dilihat dari berbagai segi, melihat unsur-unsur yang terkecil hingga unsur-unsur yang terbesar, dan di situ terdapat kaitan ya, antara unsur yang besar dan kecil. Nah, sehingga kemudian akan menimbulkan ya makna dari karya sastra atau teks sastra itu. Nah, jadi teori strukturalisme ini memang di dalam penelitian sejarah ini sangat penting karena strukturalisme ini mencoba membuka gitu ya, atau mengurai terutama fakta-fakta sejarah yang sudah bisa diungkapkan. Jadi keberadaan teori ini adalah memberi semacam panduan ya, bahwa yang terpenting di dalam karya sejarah adalah karyanya itu sendiri, bukan unsur-unsur lain di luar teks gitu ya. Nah, dengan demikian sejarawan akan terfokus pada satu karya untuk melakukan ya, suatu penelitian atau risetnya, sehingga apakah hasil yang sudah ditulis atau disampaikan itu merupakan karya yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang bedanya kalau penelitian sastra adalah mengungkap seluruh aspek dengan seteliti mungkin, dengan detail, sehingga apa yang ada di dalam teks itu atau karya itu bisa diungkap. Nah, tetapi di dalam penulisan sejarah atau historiografi, strukturalisme ini memang berguna terutama untuk mengungkap hal-hal yang terdapat di dalam atau termuat di dalam karya itu. Nah, jadi pada intinya sebenarnya ada kesamaan gitu ya, kedudukan seorang sejarawan ketika meneliti karya historiografi dengan sastrawan atau peneliti sastra untuk meneliti karya sastra itu. Jadi pada intinya memang teori strukturalisme itu adalah mengungkap segala hal gitu ya, yang termuat di dalam teks atau karya sastra, sehingga kita bisa mengetahui ya seluk-beluk apa yang ada di situ. Nah, demikian juga dalam penelitian karya sejarah atau historiografi, maka historiografi itu akan terungkap dengan jelas, terutama yang berkaitan dengan penafsiran. Jadi di dalam sejarah itu memang terdapat dua unsur. Unsur yang pertama adalah fakta sejarah, kemudian unsur yang kedua adalah penafsiran sejarawan. Jadi dengan penelitian struktural, dengan teori strukturalisme itu, maka sejarawan bisa menemukan fakta-fakta yang telah ya diperoleh ketika sejarawan itu melakukan kritik ekstern dan intern, dan selanjutnya fakta sejarah itu ditafsirkan
dan kemudian pada akhirnya menghasilkan karya historiografi. Jadi penafsiran seorang sejarawan tentu penafsiran yang tidak bebas gitu ya, tidak sebebas penafsiran seorang sastrawan. Seorang sastrawan bisa menafsirkan fakta di mana fakta itu sebenarnya diciptakan sendiri oleh sastrawan. Nah, sehingga dia sebenarnya bebas membuat fakta dan kemudian juga bebas menafsirkan fakta itu. Nah, bagi sejarawan, hal itu tentu saja tidak bisa karena sejarawan pasti harus bukan membuat fakta, tapi memperoleh fakta. Jadi dari pemerolehan fakta itu kemudian baru ditafsirkan. Jadi penafsirannya itu memang dibatasi oleh keberadaan fakta-fakta itu, dan tentu saja ketika fakta itu kurang atau dalam arti sumber sejarahnya itu tidak mencukupi atau bisa juga dikatakan kosong, maka yang terjadi adalah sejarawan hanya bisa menafsirkan dalam bentuk menduga-duga. Nah, tentu saja menduga-duga itu adalah suatu hal yang lemah ya, karena tidak ada landasannya. Jadi seorang sejarawan yang membaca karya historiografi akan bisa mengetahui apakah fakta-fakta yang sudah diperoleh oleh sejarawan itu mencukupi atau tidak. Jadi kalau mencukupi, saya kira sejarawan akan lebih leluasa terutama dalam menafsirkannya. Tetapi kalau kurang, maka tadi yang terjadi adalah dugaan-dugaan yang tentu saja sangat lemah karena tidak ada landasannya. Jadi landasan seorang sejarawan di dalam membuat karya historiografi memang terpaku atau dilandasi oleh fakta sejarah itu. Dan fakta sejarah itu berasal dari sumber sejarah. Jadi kalau sumber sejarahnya tidak ada, maka faktanya tentu saja akan hilang dengan sendirinya. Nah, di sini memang akan terdapat ya semacam hubungan yang sangat jelas antara fakta sejarah dengan penafsiran sejarawan. Jadi penafsiran sejarawan tidak boleh semau-maunya gitu ya ketika mencermati karya historiografi yang sudah dihasilkan, tetapi mereka akan taat ya terhadap fakta-fakta yang sudah ditemukan itu. Nah, di sini sejarawan kemudian bisa melakukan upaya-upaya terutama untuk menghubungkan ya. Karena di dalam penafsiran itu sejarawan juga melakukan analisis ya, itu dengan mendeskripsikan sedetail mungkin unsur-unsur fakta yang telah diperoleh itu. Jadi unsur-unsur fakta itu diurai ya, dilihat dari segi bahasanya yang dipakai oleh sejarawan, kemudian sumbernya, kemudian faktanya. Nah, semuanya memang harus dianalisis atau dideskripsikan ya secara detail. Nah, sehingga kemudian setelah itu maka akan tampak hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Jadi secara keseluruhan karya historiografi itu akan bisa terdeteksi dan diketahui ya secara general
dan juga secara detail. Jadi sejarawan memang harus bekerja secara general dan secara detail bersama-sama, yaitu dengan melihat keberadaan fakta-fakta sejarah dan juga interpretasi sejarawan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.